Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam warga Pilkomers. Selamat datang di acara Pilkom Talk. Bincang santai bersama mahasiswa-mahasiswa pendidikan komputer. Di acara kali ini kita menghadirkan narasumber-narasumber salah satu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Dinudin sebagai host. Tentunya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa pendidikan komputer yang berprestasi, yaitu kepada Kak Gimnastiar dan Kak Delpia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Gimnastiar dan Kak Delpino. Ya, perkenalkan, nama Ulun atau kakak nih? Terserah senyamannya. Nama saya M. Gimnastiar, angkatan 2021, program studi pendidikan komputer. Untuk prestasi sendiri disebutkan ya? Bisa. Saya sendiri finalis gimnastik tahun 2023 bidang karya tulis ilmiah, terus program kreativitas mahasiswa tahun 2024 bidang artikel ilmiah, sama yang terakhir pagelaran mahasiswa nasional atau gimnastik tahun 2024 yang baru saja. Baik, untuk Kak Delpia sendiri. Perkenalkan, nama saya Delpia Ariana, mahasiswa pendidikan komputer FK Universitas Sambung Mangkurat, angkatan 2021. Untuk prestasinya sendiri sama finalis Gemastik 2023, lulus intensif PKM artikel ilmiah tahun 2024, sama finalis Gemastik 2024. Baik. Saya ingin sedikit bertanya, Kak. Keluh kesahnya pada saat mengikuti lomba gimnastik itu apa sih? Oke, keluh kesah ya. Yang pertama dari segi waktu ya, manajemen waktunya harus bisa membagi secara efektif. Karena kan kita ikut lomba, kita juga ngambil mata kuliah, jadi harus bisa membagi secara efektif sehingga nggak nabrak tuh antara perlombaan sama akademik dari pembelajaran secara langsung dari mata kuliah. Kemudian dari pihak sendiri, apakah ada keluh kesahnya juga? Kalau kesannya sih pasti ada. Mungkin dari dari awal pendaftaran itu kan di UNIP kita ini ada seleksinya dulu gitu. Nah, seleksi UNIP ini biasanya lebih awal gitu daripada deadline dari nasionalnya, misal 1 bulan lebih dulu kayak gitu. Nah, itu tuh karena kita juga banyak mengambil mata kuliah, misal ada juga banyak kesibukan lain, misal organisasi atau segala macam. Nah, itu tuh jadi tantangan sendiri untuk membagi waktunya, karena kan ini kita bikin karya itu kan juga buat lomba nggak gampang gitu kan, nggak mungkin satu malam jadi kayak gitu. Jadi perlu membagi waktu yang baik juga. Terus setelah setelah jadi terus misal alhamdulillah dapat rezeki lolos jadi finalis gitu kan. Nah, setelah jadi lolos finalis itu ada banyak lagi persiapan yang dilakukan gitu, misal menyiapkan administrasinya, kayak video gitu ya, terus artikelnya tuh ditulis ulang kayak gitu segala macam. Jadi karena kita punya kesibukan lain juga gitu, kayak yang aku sebut tadi, jadi perlu manajemen waktu yang bagus ya. Gitu. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, gimana sih peran teknologi informasi dalam pembelajaran lebih efektif di zaman sekarang? Menurut kalian aja nih secara pribadi gitu. Maksudnya itu peran kita pembelajaran menggunakan teknologi gitu. Apakah ada dampak buruknya atau dampak baiknya bagaimana begitu? Dampaknya pasti ada, baik itu dampak buruk atau dampak baiknya. Kalau untuk dampak baiknya sih banyak ya, karena dalam menggunakan teknologi ini kita nggak harus, dalam belajar itu nggak harus secara tatap muka gitu. Misal bisa dari jarak jauh gitu, apalagi waktu kemarin waktu kita ada COVID, itu kan teknologi itu berperan penting banget ya. Iya, benar. Terus dari segi mau menambahkan? Ya, untuk dampak atau
kelebihan atau kekurangannya jadinya. Hmm. Itu sendiri tergantung dari cara penggunaannya sebenarnya. Oh iya. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi itu justru sebenarnya membantu. Misalkan kayak di zaman artificial intelligence itu semua yang kalian pengen tinggal tanya itu udah bisa dijawabkan. Iya. Tapi balik lagi ke orangnya, dia manfaatin itu dalam hal baik atau buruk gitu. Karena penggunaan AI sendiri ada yang namanya norma atau aturannya. Jadi kalau digunakan tidak beraturan yang malah jadi yang penggunanya jadi bodoh gitu. Iya. Hanya bergantung ke teknologinya saja. Iya. Gitu. Dan untuk dari sistem pembelajarannya, misalkan saja kayak zaman COVID kemarin itu justru terbantu kan karena adanya teknologi. Ya, teknologi informasi. Iya. Karena jadinya pembelajaran yang awalnya tatap muka bisa Dari rumah secara daring. bisa secara dalam jaringan ya. Oh iya. Dalam jaringan karena terkendala virus COVID-19 itu sendiri. Iya. Oke. Baik. Menurut kalian nih, seberapa oke sih pembelajaran berbasis IT dibandingkan dengan cara belajar yang seperti biasanya di ruang kelas? Seberapa, Pak? Seberapa efektif antara pembelajaran secara online atau pembelajaran di dalam kelas seperti biasa kita duduk mendengarkan, atau kita sendiri yang disuruh mencari walaupun secara daring gitu? Oke. Sebenarnya efektif atau tidaknya itu bergantung cara mengajar gurunya sebenarnya. Media pembelajaran atau teknologi informasi dan komunikasi itu berperan hanya membantu proses belajar dan mengajar. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dari ulun ya, mengajar itu kayak seni, bagaimana cara menyampaikan sesuatu agar orang lain bisa mengerti. Nah, dengan adanya teknologi informasi itu bukan berarti dia menggantikan sosok guru tersebut, melainkan dia membantu pembelajaran atau proses belajar mengajarnya menjadi lebih mudah dari segi waktu, ruang dan waktu. Nah, dari segi ruang dan waktu, terus kayak keefektifan media pembelajaran ini saya rasakan sendiri ketika PPL gitu. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi itu ngeprint tugas atau asesmen harian siswa-siswa. Jadi tinggal buat aja media kuisis, jadi dikerjakan secara daring. Jadi menghemat biaya juga sendirinya. Berarti ada dampak negatif dan dampak positifnya juga dalam pembelajaran berbasis IT. Jadi intinya efektif atau tidak itu bergantung kepada guru atau yang mengajarnya. Ya, tergantung mereka memanfaatkannya atau tidak, seperti itu kan. Oke, pada pertanyaan selanjutnya, kalau ada satu teknologi pendidikan yang bisa kalian berdua ciptakan nih, kira-kira mau menciptain apa nih untuk menunjang pendidikan selanjutnya di tahun 2025, 26, 27, atau untuk masa depan? Mungkin bikin misal apa ya, aplikasi misal berbasis augmented reality, misal yang bisa disimulasikan gitu, bisa dibawa dalam pembelajaran gitu. Kayak guru virtual ya. Iya. Terus lebih ke pemanfaatan. Sekarang kan zamannya serba digital 4.0 ya, yeah. atau kalau di luar negeri udah 5.0 ya. Iya. Dimana AI itu, artificial intelligence itu hampir semua diterapkan dari segi entah teknologi, pembelajaran dan mengajar. Nah, sehingga kalau dari saya sendiri, saya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang di dalamnya memiliki teknologi dari segi artificial intelligence, di mana misalkan betul. Muridnya bisa bertanya secara langsung di dalam media tersebut. Jadi sudah ada asisten pribadinya di dalam teknologi tersebut. Seperti itu sih. Baik, terus menurut kakak nih, keterampilan teknologi apa yang paling penting untuk dimiliki oleh siswa atau mahasiswa saat ini? Mungkin Kalau untuk teknologi itu bisa dipelajari keseluruhannya, tapi yang paling utama itu adalah literasi digitalnya. Kenapa? Karena
kalian mau pakai teknologi kan harus tahu aturan dan norma-normanya. Iya. Misalkan kayak yang saya sebutkan tadi, kayak kecerdasan buatan, kayak chatbot ya. Iya. Nah itu harus digunakan seefektif mungkin. Jadi tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Jadi misalkan kalian siswa hanya bergantung dan nanya ke chatbot terus menerus, padahal kalian nggak paham apa yang kalian Tanyakan. ingin tanyakan gitu loh. Kalian cuma comot terus nggak kalian pahami. Yang ada kan jadinya teknologinya yang cerdas ya, Iya, bukan kita orangnya. Jadi titik utama itu adalah literasi digitalnya. Teknologi dari segi literasi digitalnya. Mungkin kalau untuk memanfaatkan, anggap saja chat GPT kan. Iya. Anggap aja chat GPT, berarti bertanya ke sana boleh, cuman kita harus memahami apa yang ditanyakan dan dipahami oleh jawabannya juga. Gitu kan seperti Iya, betul. Ya. Baik. Ada nggak tipe buat adik-adik yang baru mulai belajar pada pakai teknologi nih, ada nggak kayak kesannya gitu, atau enggak supaya mereka nggak salah dalam memanfaatkan teknologi saat ini nih misalnya? Mungkin dalam hal belajar gitu. Iya. Mungkin AI tadi bagus untuk digunakan, tapi balik lagi ya tadi ada norma-norma yang harus diperhatikan. Jangan terlalu bergantung pada AI-nya, karena apa ya, itu malah merusak tujuan dalam belajarnya lagi, karena takutnya karena terlalu bergantung dengan AI tadi dia jadi nggak paham apa yang dia pelajari. Yang penting jadi aja gitu loh tugasnya. Iya. Gitu kan. Jadi intinya itu dari segi teknologinya kan ya, AI-nya sendiri itu digunakan untuk brainstorming oke. Buat mencari ide atau inovasi, dan siswa sendiri yang mengembangkan. Kan banyak nih kayak siswa-siswa atau anak muda sekarang itu yang menyalahgunakan teknologi itu, ada yang melanggar norma-norma tuh, dan ada juga beberapa yang mengikuti peraturan gitu. Nah, menurut kakak berdua sendiri, bagaimana sih anak-anak yang mungkin dia menggunakan teknologi di luar dari pengawasan orang tuanya? Nah, itu banyak beritanya udah kan. Nah, itu menurut kakak bagaimana sih cara ngatasin biar anak-anaknya nggak salah dan orang tuanya ngebantu buat ngedampingi terus gitu? Karena kan sebagai orang tua juga punya kesibukan gitu. Sebenarnya balik lagi, yang punya waktu dengan siswa tersebut siapa? Yang lebih banyak punya waktu kan. Kalau guru itu dia cuman di sekolah berangkat paling sampai berapa jam aja kan, terus pulang sorenya. Kan yang lebih banyak itu dari orang tuanya juga nantinya. Dia tiap malam makan pasti ketemu di rumah kan. Sedangkan guru itu cuman ngajarin ketika mereka ada di sekolah aja. Nggak bisa gitu loh. Jadi Mantau 24 jam. iya, gitu kan. kalau mau memantau siswanya itu menggunakan media atau teknologi dengan baik dan bijak, otomatis yang berperan penting dari orang tuanya nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Karena dari guru sendiri itu dia hanya bertemu ketika siswanya di sekolah, nggak bisa memantau secara langsung atau 24 jam nggak bisa. Jadi balik lagi itu ke orang tuanya yang mengajarkan literasi digital atau penggunaan teknologi yang baik dan benar gitu. Baik. Mungkin bagaimana sih, saya mau nanya nih, menurut kakak berdua pribadi, ini kan waktu saat mengajar atau kakak sendiri pernah mengajarkan katanya? Iya. Nah, itu ada nggak sih beberapa siswa yang mungkin bandel atau nakal gitu, cara mengatasinya itu gimana? Pokoknya. Ya udah. Banyak sih, karena apalagi kan kita ini guru komputer gitu ya. Jadi banyak siswa itu karena dia mungkin basicnya itu belum cukup, misal untuk ngetik aja dia tuh susah, jadi dia malas gitu loh belajarnya. Nah, cara mengatasinya ya mungkin dari segi pembelajarannya aja. Kalau aku dulu itu sih dari media pembelajaran yang aku gunakan itu aku buat
semenarik mungkin gitu. Jadi misal aku pakai kuisis atau aku ngajak mereka itu ke lab, jadi mereka tuh ada yang dipegang gitu loh, nggak bosan. Terus mungkin dari segi PowerPoint-nya dibikin semenarik mungkin, jadi bikin mereka itu perhatian mereka itu tertuju ke kita gitu loh, biar nggak bosan di mereka aja. Kalau lagi Mas Tia? Ya, kalau dari saya mengatasi siswa yang bandel ya, itu balik lagi ke diri sendiri sih. Saya lebih ke pendekatan pribadi, karena mereka yang nakal-nakal itu kalau di mata kuliah apa ya, saya lupa juga nih namanya, mata kuliah ada pembelajaran, jadi lebih ke pendekatan pribadi. Jadi mereka yang nakal itu sebenarnya hanya mau dinotis sebenarnya, itu aja sebenarnya. Dia hanya mau dinotis, gitu. Iya. Jadi ya tinggal diajak aja. Kalau dari saya ya, pengalaman saya lebih ajak mereka untuk berteman, bukan sebagai guru tapi sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Gitu. Saling bertukar cerita. Sebagai teman, tapi bukan menghilangkan identitas sebagai guru. Jadi mereka tetap hormat ke kita sebagai guru, tapi mereka bisa bercerita secara teman gitu, supaya secara lebih dekat. Karena mungkin di keluarganya sendiri kurang untuk diajak bicara gitu, makanya jadi bandel ya kan. Dan itu selama PPL kemarin berhasil sih saya terapin. Alhamdulillah berarti. Terus untuk mungkin pada pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat disampaikan kepada mungkin guru-guru di luar sana yang untuk gimana bisa menerapkan pendidikan berbasis teknologi yang benar dan baik menurut kalian berdua? Teknologi kan saat ini kan banyak nih guru-guru yang kita bilang udah tua lah kan, mereka nggak terlalu mengerti bagaimana cara menggunakan IT atau pendidikan berbasis teknologi kan, apalagi sekarang di zaman semuanya serba digital nih, apalagi yang udah tua-tua kan biasanya kurang mengerti gitu. Dan bagaimana sih untuk mengatasinya gitu loh? Mungkin sebenarnya sekarang sudah banyak, itu tuh sebenarnya tergantung kesadaran gurunya masing-masing ya sebenarnya. Tapi sekarang itu sebenarnya sudah banyak kayak event apa ya namanya, yang pengabdian kayak acara buat misal dari pemerintah sendiri kayaknya udah ada ya, banyak pelatihan gitu. Jadi misal, otomatis harusnya untuk penggunaan teknologi itu udah jalan, karena di SMA sendiri udah ada kan mata pelajaran informatikanya. Nah, otomatis dari pemerintah sendiri harusnya udah ada nyediain pelatihan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi sekarang udah guru-guru lama udah pada nggak ada lagi gitu kan ceritanya. Udah pada pensiun lah begitu. Lalu digantikan dengan guru-guru baru yang mungkin lebih mengerti pada dunia IT dan pada dunia teknologi saat ini. Guru-guru sekarang sih kayaknya kemampuannya sudah lumayan ya dibanding yang paling enggak bisa gunain PowerPoint, Word, sama apa sih yang kayak e-learning, sama mereka kayak pakai itu sekarang. e-learning ya, e-learning. E-learning. Pasti dari sekolahnya pun pasti udah ada e-learning kayak. Karena waktu itu saya pernah pas di PPL tuh ngajarin pakai e-learning buat guru-guru. Jadi otomatis dari sekolahnya udah cukup mengerti lah ya. Dari sekolahnya udah apa ya? Dikasih pelatihan lah. Dikasih pelatihan dari sekolahnya sendiri. Kalau kemarin PPL-nya di mana ya? Di SMA 4 Banjarmasin. Oh, di SMA 4. Kalau kakak sama? Ya. Oh, sama. Berarti kalian nih masukin ibaratnya juga membantu mengajarkan kepada guru-guru untuk bisa membantu pembelajaran berbasis teknologi saat ini, begitu? Nggak membantu semuanya ya, cuman hanya di bidang penggunaan e-learning waktu itu, karena kami sendiri ngajar di mata pelajaran informatika. Jadi kami yang diberi amanah. Karena di SMK juga kan mungkin sudah ada TKJ sama multimedia ya.
Enggak, kami di SMA. Oh di SMA. Iya, di Oh di SMA. SMA. Berarti cuma ada informatika saja ya? Iya, Iya, informatika. informatika aja. Terus kembali lagi nih, kita bahas lomba aja deh, biar lebih santai gitu. Ya. Nah, untuk lomba gimnastik sendiri pada kakak masuk finalis kan berdua. Ya. Iya. Nah, pada saat itu tuh gimana sih, kayak gugup nggak atau nggak nyangka kah atau gimana gitu? Kalau ini udah yang kedua kali ya, Mm-mm. nggak, karena kalau udah yang kedua kali itu udah kayak pede gitu Oh kalau pede. masuk ya. Karena buat karyanya sendiri tuh 6 bulan sebelum lomba tersebut dimulai. Waduh, lama juga Iya, ya. lama. Karena balik lagi, kalau kakak sendiri kenapa ikut lomba, Mm-mm. sebenarnya bukan kewajiban ya, karena Iya. kewajiban kalian berkuliah itu pastinya hanya untuk belajar. Nah, Tapi di dunia kerja nanti itu ada yang namanya pengalaman dan soft skill. Nah, cara dapetinnya ya ikut organisasi atau ikut perlombaan. Kalau kakak sendiri lebih ke perlombaan. oh, Kenapa? Karena perlombaan itu bukan hanya soft skill, menambah soft skill bagi kakak, tapi juga tolak ukur. Tolak ukur pemahaman kakak selama ini berkuliah di sini dengan mereka yang ada di kampus top dari segi teknologinya ya, Oh, kayak iya. UI, UGM dan sebagainya. Nah, selama kakak lolos finalis itu, kakak lihat tuh bahwasanya oh, mereka belajar teknologinya udah sampai sini loh gitu. Sedangkan kita masih ketinggalan gitu. Iya. ya kita masih ketinggalan sampai sini. Mereka misalkan salah satu lombanya aja deh, animasi. Ya. Kemarin tuh kakak lihat juara satunya itu, wah, mereka udah kayak Upin Ipin gitu loh. Sedangkan di sini kayaknya Kayak kartun 2D gitu ya. iya. Nah, dari segi, tapi memang pastinya kampus mereka dari segi teknologinya atau sarana dan prasarananya udah disediain dari kampus mereka. Nah, sedangkan kita harus kayak nyediain sendiri ya maksudnya. Apalagi, nah oleh karena itu kami sendiri ngejarnya waktu itu adalah karya tulis ilmiah, karena dari segi teknologinya tidak terlalu Ya, tidak memungkinkan. tidak Ya, perlu memungkinkan. memerlukan teknologi yang bagus gitu. Ah, Tapi ilmunya itu kalian kejar sendiri, kalian harus ikut kayak bootcamp di luar gitu, beasiswa bootcamp di luar. Karena kalau kalian nunggu untuk diajarkan dosen, pasti nggak akan bisa ke sana gitu. Karena apa? Udah Karena kayak gitu. karena di situ tuh tahapannya udah jauh banget. Ya, jauh banget. Jadi kalian harus studi independen sendiri sebenarnya. Mungkin karena karya tulis itu kan lebih ke apa sih, keilmuannya itu nggak diajarkan di prodi kita, karena prodi kita kan ranahnya ke pendidikan ya. Jadi untuk keilmuan di karya tulis itu untuk lebih mendalamnya itu nggak diajarkan di prodi kita karena bidangnya beda gitu. Jadi makanya kata Dinas Tiar tadi harus ikut bootcamp lah segala macam kayak gitu. buat ngejar untuk diri Keilmuannya, sendiri juga. iya. Ya, untuk ilmuannya. Kalau karya tulis ilmiah sendiri itu kan dua ya jadi bidangnya. Kalian harus bisa nulis, terus Digital. harus bisa paham teknologinya juga. Oh, gitu. Nggak Nggak bisa hanya nih. salah satu. Nggak bisa salah satu gitu. Oke, mungkin segini saja Kak untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman, nanti kita bertemu lagi pada acara Field Talk selanjutnya. Terima kasih. Bisa langsung. Makasih ya. Ya, lu nang makasih.